Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Hari ini belajar ayat yang ke 149. Ini ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haisu, wa min dan dari haisu mana saja. Wa min haisu dan dari mana saja. Kalau haisu itu arah ya Pak ya. Kalau aina di mana saja berarti tempat. Kalau haisu ini arah. Dari mana maksudnya dari arah mana saja. Kharajta engkau keluar. Dari arah mana saja kharajta engkau keluar. Bukan mengeluarkan tapi engkau keluar. Nah, justru kalimat kharajta ini kata aslinya. Jadi tanya ini adalah pelakunya, yaitu anta. Huruf aslinya adalah kharaja. Ini kharaja. Roja. Ya, kharaja, khuruj. Dan dari mana saja engkau keluar. Fawalli maka palingkanlah atau hadapkanlah. Fawalli itu dua kata, fa dan walli. Maka hadapkanlah wajhaka wajahmu syatrul masjidil harami ke arah. Syatron artinya apa Pak? Arah. Kalau kita mungkin di masjid ada namanya sutroh, sutroh. Sutron, syatron. Kenapa? Iya. Jadi kalau syatron itu adalah apa ya? Titik pusat. Nanti yang dinamakan syatron ini Ka'bah itu. Maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil harami ke arah
Masjidil Haram. Arah. Ya, kalau haisu itu menunjukkan suatu tempat. Ya, tempat. Makanya kalau kata haisu itu tempat yang ada di selatan, timur, barat, utara, itu haisu. Dan dari arah mana saja engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya apa ini, Pak? Ya, makanya kalimat ini tidak bisa sembarangan dimaknai. Harus diterjemahkan atau dimaknai sebagaimana maksud daripada ayat ini. Ya. Hadapkanlah itu maksudnya ketika sholat. Ya. Yang wajib menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah, yang dimaksud Masjidil Haram itu yang hitam itu, Pak. Ka'bah itu namanya Masjidil Haram. Itu. Wa innahu dan sesungguhnya ia lal haqqu sungguh suatu kebenaran mir rabbika dari Tuhanmu. Sesungguhnya ia itu apa? Perintah menghadap atau Masjidil Haramnya? Ya, wa innahu dan sesungguhnya ia Masjidil Haram yang dijadikan satron tadi itu, yang dijadikan titik arah lal haqqu sungguh suatu apa? Kebenaran mir rabbika dari Tuhanmu. Ya, makanya gini, Pak. Menghadap ke Masjidil Haram, kalau itu ada perintah maka dinamakan ibadah. Kalau tidak ada perintah maka bukan ibadah. Itu yang membedakan. Ya, makanya orang-orang Quraisy ketika melihat orang-orang Islam sholat menghadap ke Ka'bah, orang-orang Quraisy juga bilang, sama aja. Kita menyembah batu, mereka orang Islam juga menghadap kepada batu. Sama kan, Pak? Gitu. Nah, itu cuman yang membedakan adalah ketika menghadap ke Ka'bah itu adalah perintah. Maka sebetulnya Ka'bah tidak akan menjadi istimewa kalau tidak ada perintah. Itu. Makanya antara Mekah dan Madinah, itu kalau Mekah keutamaannya ada apa, Pak? Ada Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram bisa mulia itu ya gara-gara apanya? Yang bangun orang yang mulia. Itu. Kalau Madinah ada orang mulia. Itu. Di Madinah apa? Ada orang mulia. Itu. Wa innahu lal haqqu mir rabbika dan sesungguhnya ia sungguh suatu kebenaran dari Tuhanmu. Wa mallahu dan Allah tidaklah Allah lalai ghafilin amma ta'malun dari apa-apa yang kalian kerjakan. Allah tidak akan lalai dari semua apa yang kalian kerjakan. Berarti ayat ini menandakan bahwa kewajiban seseorang ketika sholat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Nah, kiblat itu Ka'bah itu. Syatrul Masjidil Haram. Maka Ka'bah kiblatnya penduduk masjid, masjid kiblatnya penduduk Mekah, Mekah kiblatnya orang Islam yang tidak ada di Mekah. Makanya sebenarnya kalau kita menghadap ke sana itu selama disepakati apa, Pak? Disepakati di sana itu adalah kiblat Ka'bah, maka sebenarnya sudah cukup. Makanya dipastikan menghadapnya itu. Nah,
Kalimat wali itu adalah perintah yang menunjukkan suatu kewajiban. Makanya dalam fikihnya menghadap kiblat itu menunjukkan suatu kewajiban. Ya, syarat sahnya sholat apabila apa? Menghadap ke kiblat. Tapi menurut Imam Syafi'i yang dikatakan menghadap itu bukan wajahnya, tapi dada. Jadi menghadapnya kita itu bukan wajah ini, bukan. Tapi apa? Dada. Jadi pastikan dada itu lurus menghadap ke kiblat. Makanya kalau noleh-noleh dikit nggak apa-apa, masih sah, sholatnya masih sah, nggak sampai batal. Makanya kan termasuk gerakan di luar gerakan sholat yang tidak membatalkan itu kan apa? Di antaranya geraknya apa? Gerakan kepala. Ya, leher ke atas ini ketika bergerak ya tidak menghadap kiblat sebetulnya tidak sampai membatalkan. Geraknya jari. Ya, jari bergerak tidak batal. Tapi kalau jari ke sini bergerak melebihi 3 kali batal. Gerakan mata, kedipan. Bapak sholat kedap-kedip enggak apa-apa, enggak batal. Kecuali kalau kedipannya itu menjawab suatu ya, respon, nah itu batal. Dik. Ya, batal. Jadi kalau kode-kode tertentu nah, itu membatalkan. Nah, ini termasuk menghadap kepada kiblat. Wa min haitsu, ini ayatnya masih sama, 150 masih sama. Wa min haitsu, dan dari mana saja. Kharajta apa tadi? Engkau keluar. Dan dari mana saja engkau keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah atau palingkanlah wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Diulangi lagi nih ya sebetulnya. Nah, itu kepada Nabi Muhammad, Muhammad, dari arah mana saja engkau keluar, maka ketika kamu sholat, hadapkanlah wajahmu. Makanya ketika mengartikan ini, yang wajib menghadap kiblat itu hanya apa? Hanya ketika apa? Sholat. Selain sholat apa Pak? Yang wajib menghadap kiblat. Enggak, kalau adzan sunnah. Boleh menghadap, baca doa sunnah lebih afdol, tapi enggak wajib. Baca Quran afdolnya menghadap kiblat, tapi enggak wajib. Mayit di kuburan wajib menghadap ke kiblat. Ya walaupun kita yang naruh itu Pak, yang naruh mayit itu, jangan mentang-mentang mayitnya enggak bisa protes terus kemudian kita sembarangan. Iya. Posisi kiblatnya mayit itu, walaupun mayit itu enggak protes, kan enggak protes. Sama ya tukang mandiin. Walaupun mayitnya enggak protes ya, kalau mandiin ya jangan semaunya, seenaknya sendiri. Ada aturannya. Nah, kalau tadi perintah untuk Rasul, sekarang perintah untuk semuanya. Wahai suma kuntum. Dan dari mana saja kuntum kalian berada, fawallu. Nah, tadi fawalli untuk satu orang, kalau fawallu untuk banyak orang. Maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrohu, ke arahnya. Arahnya apa? Arah kiblat, yaitu Masjidil Haram. Ini berarti baru tuh ini dalilnya. Mana dalilnya? Ketika seseorang sholat wajib menghadap ke kiblat. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrohu. Di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian syatrohu, ke arahnya. Li'alla yakuna linnas. Li'alla itu terdiri dari berapa kata? Li'alla. Itu berasal dari kata li, an, kemudian la.
Li, an, sama la. Digabung menjadi li alla. Ya, agar supaya layakuna tidak ada linnasi bagi manusia. Agar supaya tidak ada bagi manusia alaikum atas kalian tidak ada apa? Hujjatun. Alasan, bantahan illalladzina dzalamu minhum kecuali orang-orang yang dolim minhum dari mereka. Illalladzina dzalamu minhum kecuali orang-orang yang dolim minhum dari mereka. Fala takhshawhum. Fala maka janganlah takhshaw kalian takut hum pada mereka. Maka janganlah kalian takut pada mereka. Takut itu yang dimaksud apa, Pak? Takut itu ada dua macam. Takut sehingga dia taat, ada takut sehingga dia menghindar. Kalau saya takut sama ular, itu menghindar. Takut ya, takut. Kalau saya takut sama istri, apa menghindar apa malah ngikutin kemana baik gitu ya. Iya, DKI itu. Jadi DKI, Pak. Ya kan? Itu. Makanya dalam bahasa Arab itu dibedakan. Ketakutan itu bahasa Arabnya kan ada dua, Pak. Khauf sama khosyah. Khosyah. Khauf ya artinya kekhawatiran, ketakutan. Khosyah juga artinya ketakutan, sama. Makanya dalam hal kita takut kepada Allah, itu khauf apa khosyah? Harusnya apa, Pak? Harusnya ketakutan yang menjadikan kita apa? Dekat, mendekat dan taat. Khosyah namanya, Pak. Yang bawah. Kalau khauf itu ketakutan yang sifatnya menjauh. Ya. Misalnya gini, orang takut kepada Allah. Nah, ketakutan kepada Allah sehingga dia taat. Itu. Harusnya begitu ya, Pak, harusnya begitu. Ya. Fala takhshawhum maka janganlah kalian takut pada mereka. Wakhshawni tetapi atau dan takutlah kalian kepadaku. Janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian padaku. Wali utimma ni'mati, wali utimma dan li artinya agar, utimma aku menyempurnakan nikmati nikmatku alaikum atas kalian. Agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapat petunjuk. Wa min haitsu kharajta, kita ulangi, Pak. Wa min haitsu dan dari mana saja. Kharajta engkau keluar, fawalli maka hadapkanlah wajhaka wajahmu syatrul masjidil haram ke arah masjidil haram. Perintah yang ditujukan kepada Nabi yang apa? Diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke masjidil haram ketika sholat. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, dan di mana saja haitsuma
kuntum kalian berada, maka fawallu wujuhakum, hadapkanlah wajah-wajah kalian syatrohu ke arahnya. Ketika kamu sholat, di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya tidak ada hujjah, bantahan, alasan, linnasi bagi manusia, alaikum atas kalian. Maksudnya apa? Supaya tidak ada yang bisa membantah lagi terkait tentang apa? Terkait tentang menghadap kiblat. Kecuali illalladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Siapa mereka itu? Ya orang-orang Bani Israel yang dolim. Maka janganlah kalian takut pada mereka. Mereka siapa? Alladzina dzalamu minhum, orang-orang dolim dari golongan Bani Israel. Karena ketakutan ini menggunakan kata takhsyau, maka ketakutan yang dimaksud jangan taat pada Bani Israel, gitu kan? Kan gitu ya Pak? Ketakutan pada Bani Israel yang sehingga dia taat kepada Bani Israel. Tetapi takutlah padaku. Waksyauni, ini yang dimaksud adalah Allah. Jangan kamu takut pada mereka, tetapi takutlah padaku. Maksudnya apa? Janganlah kalian taat kepada mereka, tetapi taatlah kalian kepadaku. Ini itu adalah aku. Ya, aku yang dimaksud di sini adalah Allah. Ya. Karena engkau ya fala takhsyau, maka janganlah kalian orang umatnya Nabi Muhammad, ya kalian takut kepada mereka orang-orang dolim di antara mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku. Nah, aku yang dimaksud di sini siapa? Allah, karena memang ayat ini diturunkan oleh siapa? Oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wali utimma ni'mati, dan supaya aku menyempurnakan nikmatku alaikum atas kalian. Menyempurnakan nikmat itu maksudnya apa? Menyempurnakan nikmat. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam. Ya maksudnya apa? Supaya aku bisa menyempurnakan syariat alaikum atas kalian. Jadi sholat ketika menghadap ke Baitul Maqdis, terus kemudian berubah menjadi apa? Berubah kembali menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Nah, mudah-mudahan dengan menghadap ke Masjidil Haram ini liutimma ni'mati alaikum. Dengan menghadapnya kembali ke Masjidil Haram, maka ajaran agama ini menjadi ajaran agama yang sempurna. Wala'allakum tahtadun, agar kalian mendapat apa? Mendapat petunjuk. Ulangi lagi ya Pak, dari 149, bareng-bareng. Wa min haitsu, dan dari mana saja kharajta engkau keluar, fawalli maka hadapkanlah wajhaka wajahmu satrul masjidil haram ke arah Masjidil Haram. Wa innahu, dan sesungguhnya ia lal haqqu, sungguh suatu kebenaran, mir rabbika, dari Tuhanmu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian kerjakan. Diulangi lagi langsung terjemahnya. Dan dari mana saja engkau keluar, maka hadapkanlah atau palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya ia sungguh kebenaran dari Tuhanmu,
dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Makanya menghadap ke kiblat itu semata-mata mentaati perintah Allah. Saya mentaati perintah Allah. Makanya kan pernah dengar cerita ya Pak, Umar bin Khattab. Ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad, kata Umar apa? Kalau saya tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Jadi Hajar Aswad itu sebetulnya batu biasa. Dia mulia karena apa Pak? Pernah dicium oleh Nabi Muhammad. Iya kan Pak? Ya bukan karena batu dari surga, bukan. Karena pernah dicium oleh Nabi Muhammad. Gitu Pak. Makanya Umar sampai mengatakan, engkau ini batu biasa. Batu biasa. Kan dibawa oleh siapa? Oleh Adam kan. Ya kan batu biasa. Ya memang dari surga, batu biasa. Sampai Umar mengatakan, kalau engkau ini batu biasa, kalau engkau tidak dicium oleh Nabi Muhammad, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi jangan terus kemudian mengatakan batu ini enggak. Itu tetap yang menjadikan batu itu istimewa ya karena pernah dicium oleh Nabi. Makanya barang apapun kok pernah dipegang oleh Nabi Muhammad menjadi barang istimewa. Ya karena menciumnya saat itu dalam rangka apa Pak? Dalam rangka menyatukan kan Pak? Dalam rangka menyatukan antara orang Quraisy dan Islam supaya mereka bersatu. Ditaruh pakai sorbannya kemudian dicium. Nah, berarti apa? Yang menjadikan itu mulia ya karena dicium. Maka nanti perhatikan dari sekian manusia yang pernah dekat dengan Nabi, terus Allah kemudian Nabi Muhammad ridho, jadi mulia Pak. Makanya keutamaan Mekah dan Madinah menurut saya lebih utama Madinah. Dan Madinah ada pusatnya. Ada pusatnya, yaitu Nabi. Itu lebih diutamakan mendatangi Madinah daripada Mekah. Karena Madinah lebih apa Pak? Lebih utama karena apa? Ada Nabi di situ. Lebih mulia. Ya Madinah kalau nggak ada Nabi, orang mau ke sana tidak Pak? Ya enggak. Bapak umroh ke Madinah itu gara-gara apa? Ya ada Nabi Muhammad di situ. Gitu. Ya kalau masalah enak nggak enak ya beda-beda. Ibadah kok enak nggak enak. Ya itu harusnya menjadi pemicu kita. Dalam kondisi berisik kita bisa khusyuk tidak. Gitu. Ya, makanya kita itu ya mesti bersyukurlah. Ya. Nah, ini kaitannya tentang menghadap ke Masjidil Haram. Terus diulangi lagi. Ya, wa min haitsu dan dari mana saja kharajta apa? Engkau keluar, fawalli maka hadapkanlah wajhaka wajahmu satrul Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Wahai suma dan di mana saja kuntum kalian berada, fawallu maka hadapkanlah wujuhakum wajah-wajah kalian satrohu ke arahnya. Ya, karena Rasulullah sudah diperintahkan duluan untuk menghadap ke Masjidil Haram, maka kalian di mana saja kalian berada, maka ketika sholat hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun, supaya
ya tidak ada atau agar supaya tidak ada linnasi bagi manusia alaikum atas kalian tidak ada apa hujjatun apa tuh alasan supaya tidak ada alasan bagi orang bagi manusia atas kalian kecuali alladzina dzalamu minhum kecuali orang-orang yang dolim minhum di antara mereka yang mempermasalahkan tentang menghadapnya kiblat. Maka Nabi Muhammad mau menghadap ke Baitul Maqdis, mau menghadap ke Ka'bah, tetap sama, tetap dijalanin dua-duanya. Kenapa? Karena itu perintah. Intinya menjalankan perintah. Maka fala takhshawhum maka janganlah kalian takut pada mereka wakhshawni dan takutlah kalian kepadaku wali utimma nikmati dan agar aku menyempurnakan nikmatku alaikum atas kalian wala'allakum tahtadun agar kalian mendapat petunjuk Coba diulangi langsung terjemahnya bareng-bareng. Dan dari mana saja engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Agar supaya tidak ada bagi manusia atas kalian alasan. Nah, kalimat alasan didahulukan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia atas kalian kecuali orang-orang yang dolim dari mereka. Maka janganlah kalian takut pada mereka, tetapi takutlah kalian padaku dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian mendapat petunjuk. Kama arsalna fikum. Kama sebagaimana. Kama itu dua kata Pak, yaitu apa? Ka dan ma, seperti apa yang. Sebagaimana arsalna kami telah mengutus. Kami telah apa? Mengutus. Yang dimaksud kami siapa? Allah. Dalam ayat ini yang dimaksud kami adalah Allah. Sebagaimana kami telah mengutus fikum pada kalian. Mengutus siapa? Rasulan. Seorang rasul minkum dari kalian. Maksudnya dari kalian itu maksudnya apa Pak? Dari golongan kalian. Ya, manusia. Seorang rasul yang diutus oleh Allah bukan dari golongan malaikat. Kira-kira apa hikmahnya Pak? Kenapa rasul itu dari golongan manusia? Ya, kenapa Pak? Ya, karena yang bisa menjadi contoh itu apabila sama. Ya Pak ya, jadi maksudnya gini, misalnya ini saya mau nanya, yang dijawab. Misalnya ada kalimat ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati ur-rasul, dan taatlah kalian pada Rasul. Pemahamannya gimana? Gimana cara mentaati Allah? Nah, masalah ini, melaksanakan perintahnya Pak Ustadz. Dari mana kita tahu kalau Allah itu memerintahkan kita? Nah, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi mentaati Allah itu ya mentaati Rasul gitu. Ya, jadi ketika kita ngomong saya taat kepada Allah, itu maka secara otomatis kita harus taat kepada Rasul.
Maka bahasanya ati Allah wa ati ur-rasul. Gitu. Nah, kalimat itu menjadi dasar. Gimana caranya kita taat kepada Allah? Yaitu mentaati Al-Quran. Gampangnya gitu Pak, mentaati Al-Quran. Nah, dari mana kita tahu tentang Al-Quran? Dari Rasul. Nah, ketika kita mentaati Rasul, sementara kita nggak pernah bertemu dengan Rasul, bagaimana caranya? Ya kan ya Pak ya? Artinya apa? Membutuhkan wasilah, membutuhkan perantara. Makanya jangan sampai nanti ada pertanyaan seperti orang-orang Bani Israel yang mengatakan kenapa Al-Quran itu tidak langsung diturunkan saja kepada kami. Kenapa harus melalui Musa, melalui Isa, melalui Nabi Muhammad? Kenapa harus melalui mereka-mereka itu? Karena mereka-mereka itulah yang dijaga oleh Allah dari sifat kebohongan, dijaga oleh Allah dari sifat ketidaktaatan. Makanya begitu disampaikan kepada Nabi Muhammad mempunyai sifat tablik, langsung disampaikan. Makanya zaman Nabi Muhammad orang belajar Quran nggak perlu bawa-bawa buku kayak gini, enggak Pak. Dia cukup apa Pak? Untuk memahami suatu ayat Quran cukup melihat Rasulullah saja. Enak Pak zaman Rasul itu. Lihat doang, lihat Rasulullah aja udah paham tentang Quran. Gitu. Kalau kita kan mempelajari tajwidnya, ilmu alatnya, nahwu sorobnya, tafsirnya gitu. Kalau dulu enggak. Cukup melihat Rasulullah paham Quran. Gitu. Makanya enak zaman Rasul apa enak sekarang Pak? Ya, zaman Rasul yang taat, Rasul jadi Abu Lahab gimana? Ya, udah zaman Rasul pas ketemu temennya Abu Lahab ya jadinya. Iya, jadi yang membedakan adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan gitu bahasanya ya Pak. Itu ternyata ayat itu dipahami oleh ulama bahwa ayat itu menjelaskan tentang pedoman atau dasar hukum dalam Islam. Atiullaha, taatlah kalian pada Al-Quran. Wa atiur rasul, taatlah kalian kepada sunnah Rasul. Wa ulil amri, taatlah kalian pada ijma, konsensus dalam bermasyarakat, dalam menjalankan ibadah. Ada tiga komponen dasar hukum. Al-Quran, hadis, terus kemudian apa? Ijma. Itu makna daripada atiullaha wa atiur rasul. Nah, kalau kalimat atiur rasul dihilangkan, maka maknanya tetap atiullaha war rasul, maksudnya mentaati Allah dan mentaati Rasul adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Jangan sampai orang seperti orang yang ingkar sunnah. Apa orang ingkar sunnah itu? Dia mengatakan, saya maunya Al-Quran aja. Saya enggak mau pakai hadis. Orang hadis diriwayatkan oleh siapa? Oleh manusia. Manusia bisa salahnya. Ada orang begitu Pak misalnya. Saya enggak mau pakai madhab-madhaban. Enggak mau pakai madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, enggak mau. Kenapa? Syafi'i itu orang biasa. Bisa salah. Ngomongnya begitu. Ya, ini jangan sampai mengotori akal pikiran kita. Jadi orang menggapai Al-Quran, itu pasti ada apa Pak? Ada sarana untuk menggapai itu. Kalau misalnya Bapak nggak pakai hadis, nggak pakai pendapat ulama, nggak pakai tafsir, nggak pakai langsung kepada Al-Quran, kira-kira bisa tidak? Saya kok malah yakin nggak bisa. Nggak bisa Pak, harus melalui step by step tadi itu. Iya, misalnya gini, ada kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Gimana cara menyempurnakan haji dan umroh? Harus ada hadisnya Pak. Iya, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tunaikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.
Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Gimana cara mendirikan sholat? Kalau nggak ada contohnya dari Rasul. Iya. Untuk menjelaskan Quran itu harus dengan apa? Dengan hadis. Iya. Nah untuk memahami hadis harus melalui ulama. Misalnya ini. Rasul pernah mengatakan begini. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Gimana Bapak memahami? Kalau Bapak artikan apa adanya, maka yang dimaksud dalam hadis itu adalah melihat dengan mata, namanya ro'a. Ru'yah itu kan melihat dengan mata. Tapi ternyata dalam Islam enggak Pak. Dalam memahami konteks kalimat ro'a, ternyata enggak pakai mata pun bisa. Yaitu dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Makanya ro'aitumuni usolli, maksudnya apa? Sholatlah kalian sebagaimana pelajaran ilmu tentang aku sholat. Nah, yang diajarkan oleh siapa? Oleh guru kan Pak? Kan enggak bisa. Bapak mempelajari tentang sholat terus sendiri, tanpa guru. Enggak bisa. Makanya kalimat itu dipahami, hei para sahabat, sholatlah seperti sholatnya gurumu. Hei gurunya para sahabat siapa? Nabi. Hei para tabi'in, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat gurumu sholat. Sahabat. Tabi'in begitu terus ke bawah. Hei para umat yang sekarang, sholatlah kalian sebagaimana gurumu sholat. Para ulama, ngaji dengan ulama bagaimana tata cara sholat yang benar. Sehingga dalam memahami teks aqimus sholah wa atuz zakat, kerjakanlah atau dirikanlah sholat, kita mengetahui, oh sholat yang dimaksud itu sholat ini, caranya seperti ini. Itu, ya, apalagi haji kayak tadi, ya haji, yang disebut Masyaril Haram yang mana, yang disebut Baitullah yang mana, yang disebut Ka'bah yang mana, yang disebut Ka'bah, itu kalau tidak ada hadis maka sangat sulit sekali. Makanya orang-orang ingkarus sunnah dengan sendirinya mereka akan terperangkap dengan apa Pak? Dengan pemahaman-pemahaman yang apa ya, yang sulit. Karena untuk memahami Al-Quran dibutuhkan ilmu tentang Al-Quran. Ya orang yang apa ya, orang-orang yang mengaku sebagai tanjih ya, orang-orang yang ya kayak di iya, karena sangat sulit sekali. Orang yang tidak memakai hadis. Kita pakai hadis saja masih sulit. Ya. Iya, akhirnya orang dalam hal memaknai ajaran agama ini sebenarnya apa ya, kayak terpotong-potong akhirnya gitu. Ya. Iya, karena itu tadi tanpa dalil ya Pak. Tanpa dalil, yang dimaksud mereka ada-adakan itu yang dimaksud tanpa apa? Tanpa dalil, tanpa ilmu. Nah, kembali ke yang tadi. Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Ya, rasul yang dimaksud adalah golongan manusia. Yatlu, tugasnya apa rasul itu? Yatlu alaikum ayatina. Yang pertama tugasnya adalah membacakan ayat-ayat kami pada kalian. Maksudnya apa Pak? Menyampaikan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada para rasul. Nah, dalam kalimat dalam ayat ini namanya rasul, bukan nabi. Karena rasul dengan nabi itu beda.
Ya Pak ya, Rasul dengan apa? Nabi. Kalau Rasul itu dia membawa risalah, kalau Nabi meneruskan risalah. Itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya seorang Nabi Musa, beliau ada seorang apa? Rasul. Rasul. Nah Rasul itu pasti Nabi. Karena walaupun dia membawa risalah, risalah yang dibawa ini meneruskan risalah sebelumnya. Tetapi ada seseorang namanya Nabi Harun. Nabi Harun bukan Rasul, tapi apa? Nabi. Karena apa? Ajarannya Nabi Harun adalah ajarannya Nabi Musa. Enggak bisa, karena sudah ada Nabi Muhammad itu sudah khotamul anbiya wal mursalin. Sudah selesai. Ya terakhir Rasul dan Nabi, khotamul anbiya wal mursalin. Itu udah disepakati ulama. Ya, karena Nabi Muhammad itu sudah khotamul anbiya wal mursalin. Terakhirnya khatamannya apa? Para nabi, para rasul. Sehingga ketika ada seseorang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, udah pasti bohongnya. Karena sudah selesai. Masa kenabian sudah apa Pak? Sudah selesai. Itu. Nah, kalimat itu harus dimaknai sebagai apa? Warasatul anbiya. Ya, meneruskan saja. Dan tidak boleh mengaku sebagai nabi, tetapi dia meneruskan ajaran yang dibawa oleh nabi. Nah, yang jadi salah itu kan ketika dia mengaku mendapatkan wahyu, Pak. Mengaku mendapatkan wahyu, sedangkan wahyu masih tidur. Dia mendapatkan wahyu, mendapatkan itu. Nah, malaikat Jibrilnya di Tanah Abang. Ya kan? Malaikat Jibrilnya di Tanah Abang, dia di Bogor, namanya Musadek. Dulu itu ada, tahun berapa itu? Musadek. Iya, dia musadek. Merasa mendapatkan apa? Wahyu. Yatlu alaikum ayatina. Wa yuzakkikum, dan dia membersihkan kalian. Membersihkan itu maksudnya apa? Membersihkan dari dosa. Yuzakkikum. Nah, kalimat yuzakkikum ini ya, dia Rasul mensucikan atau membersihkan pada kalian. Berarti apa? Dengan adanya Nabi Muhammad, Rasul tadi itu, dengan adanya Rasul yang terakhir itu, seseorang yang tadinya tidak beriman, kemudian dia beriman kepada Nabi, maka dosa-dosa yang sebelumnya itu dia terhapus. Namanya yuzakkikum. Ya. Alam semesta ini, dunia langit dan seisinya ini, ya, yang dikatakan adalah sesuatu kekayaan yang luar biasa, itu tidak akan ada artinya manakala tidak diutus seorang Rasul. Itu. Makanya kelahiran Rasul ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Makanya tidak heran ketika ada orang yang yang merayakan kelahiran itu. Karena kelahiran Rasul beda dengan kelahiran manusia yang lain. Kalau kelahiran Rasul sudah pasti benernya. Kalau kelahiran manusia belum tentu benernya. Nah, setiap kelahiran pasti membawa kebahagiaan. Setiap kelahiran. Kelahiran apa saja, Pak? Pasti membawa kebahagiaan. Itu. Karena Rasul sudah pasti benernya. Ya boleh, menurut saya boleh. Karena sudah pasti benernya. Ya, dan itu maksudnya gini ya. Jadi dan dengan cara apa itu ya, tata cara itu yang diperdebatkan. Tata caranya. Tapi seneng dengan kelahiran Rasul itu wajib menurut saya. Tapi tata caranya beda-beda. Gitu. Iya, maksudnya kalimat maulidan itu tidak saklek harus seperti itu. Saya dulu
Kalau diajarkan oleh guru saya itu mengajarkan maulid itu tidak harus dengan cara yang seperti itu. Memuji-muji adalah bagian dari ekspresikan kecintaan seseorang, mahabbahnya, gitu. Tapi boleh, Bapak tidak melakukan itu, tapi dengan rasa senangnya, saya bahagia, senang dengan kelahiran Rasul, maka saya ungkapkan dengan bagi-bagi, dengan makan, dengan bagi-bagi rezeki, boleh. Itu artinya dengan cara apapun untuk membuktikan apa Pak? Membuktikan kecintaannya kepada Rasul. Nah, yang diperdebatkan dalam lingkungan kita itu kan tata caranya itu. Tata cara yang dianggap sebagai tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Ya, itu kan tata cara. Tapi nggak usah masuk dalam kondisi apa ya dalam perdebatan itu, nggak usah. Gitu. Apa? Di surat Yunus apa surat Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, atas karunia dan rahmatnya Allah, sebab itu falyafrahu, maka apa? Maka hendak bergembiralah. Nah, kalimat falyafrahu itu diartikan apa? Keutamaan rahmat yang paling besar yang Allah turunkan ke bumi itu apa? Ya Nabi Muhammad, itu maksudnya ke situ. Bukan harta, bukan enggak. Orang dengan dia mendapatkan bonus, bahagia tidak Pak? Bahagia. Bapak mendapatkan gaji 1 hari 3 juta, senang enggak Pak? Senang. Senang banget. Sehari 3 juta loh Pak. Senang ya Pak? Senang. Nah, untuk membuktikan ekspresi kesenangan sampai joget-joget. Iya Pak ya? Ada kan orang kayak gitu kan? Ada kan? Ada. Loh, itu bonus Pak. Coba ini orang yang memberikan keselamatan dunia akhirat pada kita. Ya, itu kan ekspresi. Itu ekspresi, ada komandannya, ngomong bangsa ada komandannya. Enggak, ini jangan nyebut nama, jangan nyebut kelompok tertentu. Nanti gitu. Nah, itu dia. Dengan hari lahir sendiri aja Bapak rayakan, apalagi kelahiran Nabi. Gitu. Saya tetap asal hanya bersyukur, senang, gitu, enggak apa-apa, kebaikan. Ya, ya karena itu tasabuh. Enggak bolehnya itu karena ada suatu kelompok, entah itu agama atau apa, yang mengatakan tiup lilin itu bagian dari ajaran agamanya. Ya kan, itu artinya tasabuh. Ya, kayak misalnya Bapak ngerayain tahun baru. Tahun baru. Kan sebenarnya boleh-boleh saja Bapak keluar rumah, terus membakar-bakar ayam, membakar-bakar sate. Kan sebenarnya boleh-boleh saja tuh Pak. Memang liburnya tanggal itu. Enggak benar kan? Enggak kan ya? Terus kemudian langsung bukan bakar enggak boleh, kumpul-kumpul enggak boleh. Loh, gimana sih konsepnya itu Pak? Sebenarnya mikirnya sederhana, enggak usah terlalu meniup trompet harus sama dengan Nasrani, kan enggak juga. Cuman kan ya itu tadi ada ajaran daripada orang Nasrani itu mengagungkan mukul lonceng. Misalnya kayak gitu loh Pak. Sehingga takut seseorang itu berbuat tasabuh yang menyerupai. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, itu kan kalimat-kalimat yang jelas yang pernah diucapkan oleh Rasul. Menyerupai. Nah, kalimat itu enggak harus disamakan dengan hal-hal yang negatif. Menyerupai kebaikan juga apa? Fahuwa minhum. Maka kita niru kebaikan. Iya, maksudnya gitu. Jangan kemudian semuanya terus nggak boleh. Nah, terus ntar orang ketika tidak diperbolehkan, terus diam diri di rumah. Stres juga. Enggak, dalam memahami ajaran itu ya nggak usah terlalu saklek, maksudnya gitu. Ya, seperti kayak orang merayakan Maulid. Nah, ini kan bulan Maulid nih, bulan Rabiul Awal Maulid. Ya. Dan misalnya Bapak merayakan Maulid di sini, tidak menggunakan tata cara yang
orang-orang lain kerjakan. Terus kemudian ayo kita ngumpul. Saking senengnya kita undang anak yatim, kita bagi-bagi. Boleh tidak Pak? Merasakan kebahagiaan. Gitu. Terus diisi dengan ceramah, nasihat, tausiah. Iya kan Pak ya? Maksudnya gitu ya. Maksudnya kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya, itu kalimat itu yang sering kita dengar. Rasul, kalau itu memang kebaikan, pasti Rasulullah yang akan memberikan contohnya kepada kita. Kalau semuanya harus nunggu dari Rasulullah, akal ini gunakan untuk apa? Jangan sampai kita terus kemudian nanya, mancing itu dalilnya mana? Kalau kata Cak Nun begitu. Kalau semuanya harus dicontohin oleh Rasul, jangan-jangan engkau mancing aja nyari dalilnya mana? Itu Pak maksudnya. Ya makanya memahami itu jangan tekstual. Memahami itu harus dengan ilmu. Misalnya Rasulullah mengatakan, la tusayyiduni, jangan engkau manggil aku sayyid. Bapak memahami gimana? Ya, misalnya, jangan engkau memanggil aku sayyid, kata Rasul. Itu memahami kalimat itu dari dua sisi harus bisa. Pertama dari sisi syariat. Ya, dari sisi syariat. Dari sisi syariatnya apa? Bahwa kamu jangan mengagung-agungkan aku sebagaimana. Kan gitu. Tapi dari sisi akhlak coba Pak. Ketika saya ke anak-anak didik saya, nak, kamu jangan manggil saya ustadz, karena saya belum pantas untuk jadi ustadz. Itu juga dipahami juga dua sisi. Mentaati apa kata gurunya, akhirnya ya kin, sini kin, nasi kin. Akhirnya anak-anak manggilnya begitu Pak, karena nggak boleh manggil ustadz. Enggak, itu, ya akhirnya anak-anaknya, kin, nasi kin, tolong, kin, akhirnya begitu. Terus kemudian ada satu anak yang saya tetap manggil ustadz, tolong saya. enggak. Terus kemudian kalimat itu dimaknai apa? Jangan memanggil aku sayyid, itu maksudnya apa Pak? Itu harus dipahami dari sisi kita. Dari sisi kita sebagai umat. Ketika langsung memanggil nama Muhammad misalnya, dalam kondisi kultur kita cocok atau tidak gitu. Maksudnya gitu aja. Ya Pak ya. Nah, maksudnya memahaminya harus seperti itu. Makanya terus kemudian dibagi menjadi dua. Dalam konteks orang ibadah mahdhah, ya sudah apa adanya kita jalanin. Dalam bacaan sholat, ya udah apa adanya. Gitu. Tapi dalam konteks kita memanggil Rasul di luar sholat misalnya, ya boleh-boleh saja. Bahkan sampai orang guru-guru itu ngajarin kok. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana. Karena saking apa Pak? Saking senengnya memanggil nama Rasul. Itu mungkin cara untuk memuliakan. Tapi ada orang lain yang cara memuliakannya itu mengada-ada. Akhirnya ya sudah, mat Muhammad. Ya mungkin kayak gitu Pak. Saya kalau memahaminya mungkin kayak gitu. Ya mungkin Bapak punya pandangan lain nggak apa-apa. Nah itu dia gulu. Rasulullah itu dengan kita berbuat seperti itu, kita sudah cukup atau tidak? Kadang-kadang orang itu beribadah itu seneng nggak seneng, puas nggak puas. Orang ibadah itu, ya orang ibadah Pak. Makanya karena dalam sholawat ulama-ulama terdahulu itu ya sampai menyebutkannya macam-macam, menyifati Rasulullah itu dengan sekian kata kalimat gitu, sekian kata pujian-pujian, sampai memuji Rasul aja dengan kata-kata yang mengandung kata kemusyrikan. Wah itu kalau dibahas lagi Pak, lu panjang Pak. Lu misalnya gini, di Asrokol orang berdiri maulid.
Samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu yang dipuji siapa? Nabi Muhammad kan Pak. Loh itu kalau dimaknai secara syariat pasti orang mengatakan musyrik. Iya. Tapi coba dalam bahasa cinta, boleh tidak ngomong kayak gitu Pak? Iya. Loh kita itu sering mengucapin kalimat-kalimat musyrik Pak. Saking senengnya kita laki-laki sama istri, kita ngomong, "Ma, kalau nggak ada mama saya nggak bisa hidup." Iya Pak? Iya kan? Kalimat itu kalimat apa? Itu kalau Bapak pahami dari sisi syariat, musyrik Pak. Musyrik. Iya kan? Tapi kalau bahasa cinta kan enggak. Saking senengnya. Iya makanya itu tadi ya dalam hal kan namanya musyrik itu kan ada qauliyah ada fi'liyah. Ada ucapan yang mengandung kalimat musyrik, ada ucapan yang tidak mengandung kalimat musyrik. Nah ini ada kalimat yang secara syariat dia mengandung kalimat musyrik tapi ternyata itu diucapkan oleh ulama-ulama. Gitu loh Pak. Ternyata dilihat dari sisi bahasa mahabbah. Bahasa cinta. Gitu. Karena apa? Menggantungkan diri kepada makhluk. Ya kan ya? Kayak gitu. Makanya itu tadi, makanya dalam hal perbedaan pendapat kaitannya tentang pembuktian cinta seseorang kepada Rasul. Itu beda-beda Pak. Gitu. Ada yang ekstrim ya. Banyak versi gitu. Ya sebetulnya kalimat-kalimat yang kayak begitu ya. Saya mau ngomong nggak boleh gimana, Wong. Hukumnya kadang-kadang hukum itu yang gitu. Ya, iya. Ya, itu dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Karena memang Rasulullah mengatakan la tusayyiduni itu ya memang di saat itu ketika Rasul mengatakan itu, ya ternyata memang banyak orang-orang yang apa Pak? Yang berlebihan dalam hal mencintai Rasul. Itu. Tapi kan beberapa saat Rasul ketika datang ke Madinah kan disambut tola al-badru alaina, tola al-badru alaina. Rasul itu ibarat al-badru. Al-badru itu apa? Bulan purnama. Bulan purnama datang. Itu kan ekspresi apa Pak? Ekspresi kecintaan, kesenangan ya terhadap Rasul. Yang seperti itu ya itu sering para sahabat mengungkapkan kepada Rasul itu ya sering. Enggak marah. Nah enggak marah itu kan akhirnya dijadikan hukum. Namanya takriri. Ya diamnya Rasul terhadap suatu peristiwa itu menjadi dasar hukum. Akhirnya dihukumi boleh. Makanya dalam urusan maulid, masalah maulid itu, ya itu tadi banyak pendapat. Ya, pasti diskusi tentang maulid pasti ada. Kalau Bapak referensinya kepada yang mengharamkan, ya akan jadinya jadi haram. Tapi ketika rujukannya kepada ulama yang membolehkan, maka menjadi senang boleh gitu. Ya senamanya. Nah, makanya bedanya kan kalau Nabi Muhammad yang dirayakan adalah lahirnya, kalau manusia yang dirayakan adalah meninggalnya. Haulnya. Ya Pak ya, haulnya. Kenapa? Kalau kitanya yang lahir belum tentu menjadi orang baik. Tapi ya itu tadi, namanya kelahiran pasti seneng. Orang tuanya pasti seneng. Anak lahir, seneng Pak, seneng. Itu. Siapa Pak? Oh, itu justru malah mikirnya jangan begitu.
Nah, dengan tandanya dia senang apa? Ditaruh di tempat orang yang menurut dia bisa ngerawat. Gitu. Ya. Nah, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini memang sedang membicarakan tentang Rasul, Pak. Rasul itu membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dia membersihkan yang tadinya penuh dengan jahiliyah, penuh dengan dosa, kesalahan. Dengan adanya Rasul, dosa-dosa itu terampuni. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kum kepada kalian alkitab, tentang Alkitab, wal hikmata, dan hikmah. Hikmah ini ada yang mengartikan sunnah. Ya, jadi di samping Rasulullah ini, Rasulullah itu mengajar menjadi sifatnya, menjadi pekerjaannya, menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mengajar. Makanya kita itu kalau tidak mampu mengajar, ya harus menjadi muta'alim, orang yang belajar. Dia mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan mengajarkan tentang hikmah, yaitu sunnah. Makanya kalau kita ditanya sunnah itu apa, hadis itu apa? Apa yang ada pada diri Rasulullah, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Nah, semuanya itu mengandung hukum. Makanya dalam hadis itu kadang-kadang kita pernah lihat suatu hadis bunyinya qala Rasulullah. Itu berarti apa? Ucapannya Rasul. Pernah hadis kalimatnya bukan qala Rasulullah, tapi kana Rasulullah. Kana Rasulullah, oh berarti Rasulullah berbuat. Itu. Jadi kalau qala Rasulullah yang mengucapkan, tapi kalau kana Rasulullah yang berbuat. Orang lain tinggal meniru. Nah, tapi ada juga sunnahnya, tapi sunnah takririyah. Rasulullah tidak mengerjakan, tapi membiarkan orang lain mengerjakan. Ya, ada seseorang sahabat yang ketika setelah wudhu sholat. Padahal Rasul nggak mengerjakan itu. Tapi Rasulullah melihat itu dibiarkan. Nah, berarti sholat sunnah setelah wudhu, berarti hukumnya apa, Pak? Boleh. Nah, boleh itu ada yang mengatakan tidak ada. Kalimat boleh itu enggak ada. Yang ada apa? Suatu yang diperbolehkan, kalau dia mengandung pahala, oh berarti sunnah. Gitu. Kayak misalnya makan. Makan itu boleh apa sunnah? Makan. Makan itu hukum awalnya boleh. Hukum awalnya boleh. Itu. Kalau dia udah 4 hari nggak makan, maka makan menjadi wajib. Kalau tadi pagi udah sarapan, ya maka kalau misalnya ditawarin makanan, hukumnya jadi apa, Pak? Jadi makruh, masih kenyang kok makan. Akhirnya menjadi sunnah. Kalau disuguhi dan segala macam. Jadi hukum makan sendiri berbeda-beda. Nah, itu hikmah namanya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia, Rasul itu mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang kalian belum ketahui diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Nah, diulangi ya. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus fikum pada kalian rasulan, seorang rasul, minkum dari kalian, yatlu, dia membacakan alaikum atas kalian ayatina, tentang ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan dia membersihkan kalian, wa yu'allimukumul kitaba, dia mengajarkan kalian alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan pada kalian malam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian belum ketahui. Jadi Rasul pertama tugasnya adalah yatlu, yuzaki, yu'allimu. Nah, ini ada tiga tugas yang dilakukan oleh Rasul. Membacakan, menyampaikan ayat-ayat,
terus membersihkan ya dari dosa-dosa, yuzaki, membersihkan dosa ya. Takunu malam takunu taklamun, apa-apa lam takunu yang kalian belum ya, kalian belum, taklamuna mengetahui, kalian belum ketahui. Nah, kalimat takunu itu ya, takunu berbarengan dengan kalimat apa Pak? Taklamun. Kalau takunnya tidak ada, taklamu tanpa nun, malam taklamu, apa-apa yang kalian belum ketahui. Mengetahui. Kalau takunu itu ada atau menjadi. Nah, maknanya disesuaikan aja Pak. Ya, malam takunu taklamun, apa-apa yang kalian adalah belum taklamuna, mengetahui. Kalau digabung ya, apa-apa yang kalian adalah belum mengetahui. Karena fungsi kalimat takunu di sini, karena ada lam takunu, wawu alif kan. Ketika ada kalimat kok ada lamnya, maka tidak boleh ada nunnya seperti ini, enggak boleh. Harus ada apa? Harus nunnya dihilangkan. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada kalian di antara kalian. Dia membacakan ayat-ayat kami pada kalian, dia membersihkan kalian, dia mengajarkan Alkitab dan hikmah pada kalian, dia mengajarkan apa-apa yang kalian belum ketahui. Terakhir ya Pak, kita tambahin masih cukup. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian padaku, aku mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, apa? Minta tolonglah kalian bisabri, dengan bersabar, wassolati, dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang bersabar. Ini jangan dipahami, oh berarti Allah bersama orang sabar, berarti orang yang sholat enggak dong, enggak begitu. Ya Pak ya, jangan begitu, karena ayat yang seperti ini di surat Al-Baqarah sebelumnya, di juz 1 ada wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau ayat itu menitik beratkan kepada sholatnya. Kalau ayat ini menitik beratkan kepada kesabarannya. Ya. Jadi sebenarnya sabar dan sholat. Orang yang sholat harus punya rasa kesabaran, orang yang bersabar harus sholat. Artinya sabar dan sholat itu satu yang bersamaan. Minta tolonglah kepada siapa? Kepada Allah. Walaupun di sini objeknya tidak dimunculkan. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan bersabar, dengan sholat. Sholat ini sholat apa saja? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kalimat ini jangan diartikan sebab musabab. Sebab saya ingat maka Allah akan ingat, jangan begitu. Karena sejatinya kalimat ini, fadhkuruni, ini perintah Allah. Perintah Allah. Hei manusia, ingatlah kalian kepadaku. Ingat itu maksudnya apa Pak? Taat. Ya, taat. Nah, kalimat adzkurkum maksudnya apa? Bukan taat loh. Ini kalimatnya sama, tapi maksudnya pasti berbeda. Ingatnya seseorang kepada Allah dengan cara apa Pak? Ibadah, taat. Terus ingatnya Allah kepada kita, maksud dengan ibadah kan beda. Ya, dengan memberi rahmat, dengan memberi rizki, dengan memberi pahala. Itu namanya apa? Adzkurkum. Dan itu tanpa ada kalimat ingat ini Allah sudah jalanin. Maksudnya apa? Seseorang berdoa kepada Allah misalnya, berdoa. Orang berdoa. Bapak kalau berdoa itu niatnya apa?
Bapak kalau berdoa berniat apa? Kabulkanlah, minta. Terus apa lagi? Malah larinya ke situ, padahal nggak berani. Saya nggak berani. ya. Bapak kalau niat berdoa, niatnya paling nggak harus dua. Pertama niat taat kepada Allah, karena yang memerintahkan doa itu Allah. Yang kedua baru minta. Gitu ya Pak. Jadi mau berdoa apa saja, niatnya harus dua. Niat saya taat kepada Allah, yang kedua niat minta. Namanya minta itu kadang-kadang dikabulin sekarang, kadang-kadang enggak. Tapi kita harus yakin bahwa apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Permasalahan sekarang atau besok atau nanti dari kiamat atau nanti di surga itu urusan lain. Karena irodahnya Allah. Karena ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku. Berarti kalau kita berdoa itu menandakan kalau kita sedang taat kepada Allah. Itu ya Pak. Jadi seseorang mendapatkan sesuatu itu bukan karena doa kita. Belum tentu. Ya, karena apa? Sebelum orang bisa berdoa pun Allah sudah ngasih duluan gitu, maksudnya gitu. Ada orang belum bisa ngomong, masih kecil, tapi rezekinya terjamin, Pak. Sampai anak itu nggak pernah mikirin besok makan apa, nggak pernah mikirin. Loh, berdoa tadi perintah, kok malah nggak usah berdoa gimana? Iya, tapi berdoa itu perintah Allah. Makanya tadi niatnya harus dua. Niat taat kepada Allah, yang kedua karena minta. Iya, enggak apa-apa, yang penting taat aja. Iya, Bapak tanpa minta apa-apa juga enggak apa-apa kan? Iya. Itu. Tapi kan harus taat. Harus taat. Nah, di antara taat itu berdoa. Minta itu tadi itu. Mesti ini pas sholat ini. Mesti ini lagi pengen curhat ketika jadi makmum. Ya. Makanya orang itu disuruh ingat dulu sama Allah. Itu. Apa ya? Doanya terulang-ulang sambil nangis-nangis. Iya. Salat itu doa. Gitu. Kan tetap harus taat juga. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?